Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review sebuah alur cerita film horor terbaru yang berjudul Paku Tanah Jawa yang dirilis tahun 2024. Film ini berkisah tentang Ningrum yang sejak kecil harus menghadapi pandangan negatif warga sekitar karena ibunya selalu diisukan memiliki banyak pria untuk syarat pesugihan. Kematian salah seorang teman dekat Handini membuat keluarganya semakin disudutkan warga. Hidup Ningrum semakin tidak tenang setelah lelaki yang diam-diam ia cintai justru terjebak menjadi tumbal baru Handini. Ningrum harus melawan banyak teror gaib. Ningrum mendapatkan petunjuk dan meminta bantuan pada seorang kiai yang memberinya tombak sakti yang dapat digunakan untuk memusnahkan ilmu hitam yang ada di muka bumi. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang wanita yang naik delman, yang masing-masing bernama Handini dan juga Ajeng. Saat itu mereka ke gua, yang merupakan tempat tinggal dari seorang dukun, yang bernama Kanjeng Semanu. Saat bertemu dengan Kanjeng Semanu, mereka berdua disuruh untuk menyucikan diri mereka di suatu sumur keramat yang ada di dalam sana. Saat sampai di sumur itu, terlihat sekitarnya dipenuhi dengan banyak ular. Mereka berdua lalu bersimpuh di hadapan pohon besar dan diikuti dengan munculnya sesosok jin yang sangat menyeramkan. Kanjeng Semanu kemudian melanjutkan dengan menyirami keduanya pakai air kembang. Di sini Kanjeng Semanu mengatakan kalau salah satu di antara mereka saja yang akan diberikan tanggung jawab. Karena perlu diketahui, mereka berdua ini ternyata berniat untuk memasang susuk kecantikan. Karena alam memilih Handini, akhirnya ia pun berendam di dalam sumur keramat itu. Setelah berendam di sana, Handini yang awalnya biasa-biasa saja, akhirnya terlihat good looking. Dan film Paku Tanah Jawa pun dimulai. Scene kemudian berpindah di mana malam itu para warga sedang menikmati acara tari sinden di daerahnya. Salah satu di antara sinden itu ternyata adalah Handini yang menjadi primadona desa. Handini bahkan membuat sebagian warga terpikat akan kecantikannya. Di lain cerita, diperlihatkan Pak Kusno yang sekaligus selingkuhan dari Handini yang terlihat berlari ketakutan di dalam hutan. Dan pada akhirnya, Pak Kusno pun meninggoy, terlilit ular akibat ulah dari Handini sendiri. Kembali kepada Handini yang seakan-akan mengetahui kalau Pak Kusno telah meninggal dunia. Handini yang menari ternyata diperhatikan oleh anaknya yang bernama Ningrum. Ningrum terlihat sedih dan tidak ikhlas ibunya dikelilingi pria hidung belang, apalagi sampai digrepe-grepe. Aksi Handini itu pun menuai perbincangan di kalangan masyarakat. Bowo menilai bahwa Handini sangat berbakat, sehingga banyak pria yang menyawernya. Namun, salah satu di antara mereka yang bernama Jarwo membenarkan hal itu, karena Handini yang memang seorang pelacur. Di sini Pak Lurah pun berpihak ke Bowo, dan membela Handini dengan mengatakan, kalau sebaiknya mereka bersyukur, punya sinden seperti Handini di kampungnya, yang terkesan memelihara dan melestarikan budaya di desanya. Pada keesokan harinya, Handini ke pasar untuk membeli sayur. Penjual sayur itu bertanya, kenapa Handini tidak melayat ke kediaman Pak Kusno? Namun Handini no comment, dan melenggang pergi meninggalkan tempat itu. Scene kemudian beralih di kediaman Pak Kusno. Jenazah Pak Kusno saat ditemukan ternyata sudah membusuk, sehingga pada waktu pemandian jenazah, para warga harus menutup hidungnya. Diperlihatkan juga istri Kusno yang bernama Dayu, yang bersedih kehilangan sang suami. Di sini, Ningrum dan sepupunya yang bernama Santi turut ikut melayat di rumah Dayu. Namun, Ningrum dan Santi tidak luput dari omongan tetangga yang pedas, yang seakan tidak malu hadir di sana. Hal itu karena gosip Handini, yang sudah mulai tersebar sebagai seorang pelacur di desanya.
Hal itu juga yang menyebabkan Pak Kusno meninggal sehabis pulang dari rumahnya Handini malam itu. Karena merasa dihakimi, akhirnya Ningrum dan Santi pun memutuskan untuk pulang. Lalu setelah itu, para preman suruhan Dayu datang ke rumah Handini. Preman-preman itu meminta berkas atau barang-barang yang ditinggal Pak Kusno malam itu. Namun, Handini mengatakan tidak tahu karena memang Pak Kusno tidak pernah membawa barang di rumahnya. Ia juga menyuruh preman itu untuk menyuruh Dayu agar tidak mengganggu keluarganya lagi. Lalu kemudian, di dalam kamarnya, Handini menyalakan asap dupa dan juga memakan bunga kantil untuk lebih mempercantik dirinya. Tidak berselang lama, Ningrum masuk ke kamar itu. Di sana, ia menasehati Handini yang kelihatan tidak malu menjadi omongan tetangga dan menyuruh ibunya untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Namun ibunya menjawab bahwa semua yang ada di dunia ini tidak bisa kita kontrol. Dan kalau menurut Ningrum itu tidak benar, ya jangan didengerin. Ningrum yang mendengar itu pada akhirnya melenggang pergi dari kamar ibunya. Lalu di siang hari, Ningrum yang sedang bersepeda santai hampir bertabrakan dengan Jarwo. Jarwo pun kesal dan mengungkit-ngungkit status Ningrum yang seorang anak pelacur. Ningrum pun tidak tinggal diam dan mengatakan kepada Jarwo kalau tutur katanya seperti orang yang tidak pernah sekolah. Jarwo yang mendengar itu tersinggung dan lantas mendorong Ningrum. Beruntungnya, di sini ada seorang pria membantu Ningrum yang bernama Jalu. Jalu pun pada akhirnya mengantarkan Ningrum pulang agar ia tidak diganggu Jarwo kembali. Sesampainya di rumah, Ningrum pun membuatkan Jalu teh, sementara Jalu sendiri berbincang-bincang dengan Handini. Handini berterima kasih kepada Jalu yang telah membantu anaknya yang diganggu. Jalu ini ternyata adalah karyawan sanggar di tempat Handini kerja juga. Ia adalah seorang perantauan dari Solo dan merupakan anak tunggal. Handini yang mendengar itu, seketika ekspresinya pun berubah seakan menyimpan niat buruk yang lain. Ningrum yang melihat Jalu dekat dengan ibunya, merasa cemburu. Scene kemudian berpindah, di mana memperlihatkan dua orang pria yang berasal dari Malaysia, yang bernama Riza dan juga Fandi. Mereka berdua di sini berniat untuk ke desa, bertemu dengan Handini. Namun yang aneh adalah, mereka yang mengendarai bus menyadari kalau semua penumpang di dalamnya terlihat menakutkan. Sementara itu, Ajeng bertanya kepada Handini, apakah ia sudah menemukan pria yang sesuai dengan kriteria. Hal itu karena waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Handini pun menjawab kalau ia sudah berusaha, akan tetapi tumbal Pak Kusno saja tetap tidak cukup. Handini lalu melihat data identitas Jalu di buku data karyawan dan mengingat kalau Jalu ini cocok dan sangat sesuai dengan kriteria tumbal selanjutnya. Pada keesokan harinya, Santi yang saat itu menjemur pakaian tidak sengaja melihat Handini yang diikuti sosok makhluk astral di belakangnya. Handini ternyata diam-diam menemui Jalu dan memberikannya sebuah surat. Lalu setelah itu, Ningrum menemui Santi di sanggar tari. Ningrum curhat ke Santi bahwa akhir-akhir ini ia sering memimpikan ibunya menjadi sosok siluman ular. Tidak hanya itu, ia sering melihat ibunya bertingkah aneh, seperti makan kembang kantil dan menyalakan asap dupa. Namun, Santi menenangkan Ningrum kalau itu cuma perasaannya saja. Terlebih lagi ia merasa kesal kepada ibunya sendiri. Di sisi lain, Riza dan Fandi akhirnya tiba di kampung Ningrum. Ia pun bertanya kepada Bowo, di mana rumah Handini berada. Bowo pun menjawab kalau ia tahu dan menyuruh mereka bertiga untuk datang besok jam 9 pagi di tempat yang sama. Bowo pun melaporkan kejadian itu kepada Jarwo. Ia merasa heran sekaligus takjub kepada Handini yang bisa menggait pria, bahkan dari negeri jiran Malaysia. Lalu di malam harinya, Handini ternyata mengajak Jalu untuk ketemuan. Di sini Jalu merasa bingung, karena Handini mau dekat dengan pria sepertinya. Tidak lama kemudian, Jarwo dan Bowo tidak sengaja melihat keduanya bersama dengan mesra.
Mereka berdua pun lalu membuntuti Handini dan juga Jalu. Handini ternyata mengajak Jalu ke rumahnya untuk melakukan adegan silaturahmi kelamin. Namun, Jarwo dan Bowo yang sudah mengetahui itu membawa warga untuk menghakimi mereka berdua. Jalu yang sudah kebelet ngaceng harus menunda cocok tanam itu dulu. Di sini, Handini berkata bahwa bukan berarti ia janda, mereka seenaknya bisa menuduh sembarangan. Di dalam rumah itu juga ada Ningrum, di mana hal itu berarti Handini dan Jalu tidak berduaan di dalam rumah. Handini juga beralasan kalau Jalu ke rumahnya hanya untuk menjenguk Ningrum yang sedang sakit. Jarwo yang melihat itu kemudian tidak bisa apa-apa dan berjanji kepada Handini akan membongkar kebusukannya. Lalu setelah itu, Ningrum yang terbangun dari tidurnya melihat Santi sedang duduk di meja makan. Saat Santi berbalik badan, ternyata ia sudah mengalami kerasukan. Ningrum kemudian keluar rumah dan memanggil warga sekitar untuk membantunya. Sementara warga yang lainnya pergi untuk memanggil Pak Kiai. Singkat cerita, Pak Kiai pun datang dan berusaha untuk menyadarkan Santi. Dan pada akhirnya, Santi pun dapat tersadar dari gangguan jin itu. Pak Kiai kemudian mengatakan kepada Ningrum, kalau sejak kecil, Santi memang gampang sekali dekat dengan hal-hal gaib. Bahkan mendiang orang tuanya dulu, berusaha untuk menutup mata batin dari Santi, namun selalu gagal. Dan untuk saat ini, ada jin jahat yang ditugaskan untuk mengganggu Santi. Sementara itu, Jalu yang hendak tidur, tiba-tiba mendengar seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Handini, yang ingin melanjutkan part 2 dari penundaan cocok tanam yang pertama. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun melakukan hubungan terlarang itu. Namun ternyata, itu bukanlah Handini, melainkan seekor ular yang melilit tubuhnya. Hal tersebut dilakukan oleh Handini, yang melakukan sebuah ritual dari rumahnya. Jalu yang tersadar tentu tidak mendapati Handini di atasnya. Tidak hanya itu, di bahunya ia melihat bekas luka atau bekas patukan dari ular. Lalu pada keesokan harinya, Riza dan Handini pun akhirnya bertemu juga. Handini pun menyambut kedatangan Riza dengan hangat. Lalu sore harinya, Handini ke gua Kanjeng Semanu dan meminta maaf karena belum bisa membawakan tumbal untuknya. Kanjeng Semanu pun memahami itu, namun mengingatkan Handini untuk menyediakannya sebelum waktunya tiba. Kanjeng juga memberikan jimat kepada Handini dan mewanti-wanti jangan sampai jimat itu jatuh ke tangan orang lain. Di sisi lain, Bowo mengantarkan Riza ke sebuah rumah untuk ditinggali sementara. Tidak lama setelah Bowo pergi, Riza kemudian mengalami teror jin jahat. Lalu pada akhirnya, muncul ular yang tiba-tiba melilit Riza. Riza pun akhirnya tewas malam itu juga. Di sisi lain, diperlihatkan Dayu yang menemui Jalu. Jalu ini ternyata adalah orang suruhan dari Dayu yang ditugaskan untuk memata-matai Handini. Namun Dayu tidak menyangka kalau Jalu akan terpikat beneran dengan Handini. Namun, Jalu mengatakan kalau itu semua hanyalah sandiwara, agar Handini maupun Ningrum percaya kepadanya. Ia lalu keluar dari rumah itu dan berniat membuktikan kepada Dayu kalau ia salah menilainya. Sementara itu, Santi kemudian mengalami kerasukan lagi. Pak Kiai pun harus berusaha untuk mengeluarkan jin itu dengan susah payah dari tubuh Santi. Setelah itu, Pak Kiai memberikan tombak keramat kepada Ningrum. Tombak itu merupakan peninggalan dari seorang Kiai Sakti. Tombak itu disebut dengan tombak paku tanah Jawa. Dengan tombak itu, Ningrum bisa menyelamatkan ibunya yang telah melakukan perjanjian gaib dengan setan. Perjanjian ibunya membutuhkan tumbal agar terus berjalan. Namun ketika tidak ada tumbal lagi, maka jin itu akan meneror orang yang melakukan perjanjian dengannya. Sementara itu, Jalu pun ke rumah Handini yang saat itu seorang diri. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya melakukan hubungan itu tanpa penundaan lagi. Namun di sisi lain,
Warga yang sudah mengetahui itu datang untuk menghakimi keduanya di rumah Handini. Jarwo dan Bowo yang kemudian masuk akhirnya melihat keduanya telah selesai melakukan ritual ganti oli itu. Handini dan Jalu kemudian dibawa keluar untuk diberikan senam kebugaran jasmani oleh warga. Namun untungnya Pak Lurah datang dan menenangkan warga di sana. Pak Lurah mengatakan kalau ia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik-baik dan menyuruh warga agar sebaiknya pulang saja. Pak Lurah bertindak seperti itu karena ia ternyata telah disogok oleh Ajeng dan Handini untuk menenangkan massa. Sementara itu, Jalu diam-diam masuk ke kamar Handini dan mengambil jimat pemberian dari Kanjeng Semanu. Namun saat ia ingin keluar, Handini pun muncul dan menghadiahkan Jalu sebuah balok mentah. Jalu yang berniat kabur dihalang oleh Ajeng dan akhirnya dari arah belakang, Handini pun memukul Jalu hingga pingsan. Handini lalu membawa Jalu ke gua Kanjeng Semanu, namun tumbalnya itu sudah melampaui waktu yang ditentukan. Kanjeng Semanu pun marah dan berniat untuk membunuh Handini dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Ningrum dan Santi yang sudah mengetahui itu pergi ke gua untuk menyelamatkan ibunya. Setelah sampai, Ningrum dan Santi melihat Handini yang akan digorok oleh Kanjeng. Namun saat akan menyelamatkannya, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh jin Kanjeng Semanu. Namun aksi penyelamatan itu gagal karena Kanjeng Semanu berhasil untuk membunuh Handini. Handini yang sakit hati kemudian membunuh juga Kanjeng Semanu. Kematian Kanjeng Semanu itu membuat jin jahat itu juga akhirnya menghilang. Ningrum pun kini menjadi anak yatim piatu, dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar sebanyak-banyaknya untuk request film terbaru ke depannya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.